Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan memberikan pengumuman untuk persiapan PTMT ya, tatap muka terbatas. Kita akan mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka itu, kelas 2 itu harinya hari Selasa dan Jumat. Nah, karena hari ini hari Rabu, berarti ada 2 hari lagi ya untuk persiapan kita PTMT itu hari Jumat. Jadi nanti kalian PTMT itu memakai seragam sekolah. Nah, seperti itu ya. Kemudian akan dibagi 2 sesi, nomor sesi 1 dan sesi 2. Untuk sesi 1, anak-anaknya dari nomor absen 1 sampai 18. Itu untuk hari Jumat dimulai pukul 7. Untuk sesi 2, nomor absen 20 sampai dengan 36. Itu dimulainya ini ya, dari jam 9 sampai jam 11. Nah, ini Ibu akan coba share. Jadi nanti dibagi 2 sesi ya anak-anak, sesi 1 dan sesi 2. Ini jadwalnya. Jadwal PTMT kelas 5. Nah, ini ya kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Nah, ini ya, nggak kelihatan lagi. Nah, ini. Jadwal kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas PTM kelas 5. PTM sayang center. Nah, ini bisa dilihat ya. Nomor 1 sampai 18. Nomor absen 1 sampai 18. Jam kegiatan PTM itu hari Selasa jam 7.30 sampai dengan jam 10. Maaf, maksudnya bukan jam 10 ya, ini 7.30 sampai dengan jam 9 ya. Jadi nomor absen 1 sampai 18 itu mulainya hari Selasa jam 7.30 sampai jam 9 untuk sesi 1. Nah, ya, untuk sesi 1. Kemudian hari Jumatnya jam 7 sampai jam 9. Mata pelajarannya Selasa matematika, Jumatnya kita akan membahas soal AKM. Ya, karena kita sebentar lagi akan ujian asesmen, jadi Ibu akan membahas soal AKM sama bahasa Indonesia. Ini tidak ada waktu istirahat, jadi 2 jam itu full di kelas. Kemudian ini untuk nomor absen 19 sampai dengan 37. Hari Selasa pukul 9.30 sampai dengan jam 12.
hari Selasa. Untuk hari Jumatnya jam 9.30 sampai dengan jam 11. Nah, itu ya. Jadi sekarang kalau Helauni itu nomor absennya Helauni mana ini? Helauni itu nomor 7. Berarti masuknya hari Selasa. Hari Selasa jam 7.30 sampai dengan jam 9. Kalau Ardian nomor berapa Ardian di sini absennya? Nomor 21. Ya, nomor 21. Berarti masuknya ke sesi 2 jam 9.30 sampai jam 12. Sekarang Dapa Ratma iklan dulu. Dapa Ratma masuknya hari Selasa sesi 2 jam 9.30 sampai dengan jam 12. Hari Jumat jam 9.30 sampai jam 11. Itu ya. Jadi jadwalnya untuk sementara waktu itu. Kalian ke sekolahnya memakai seragam sekolah ya. Kemudian jangan lupa untuk memakai masker ya. Maskernya kalau bisa jangan bawanya jangan satu tapi 2 untuk cadangan di satu lagi. Satu dipakai maskernya, satu dimasukkan ke dalam tas. Ya, itu untuk menjaga-jaga. Terus hal-hal yang harus diperhatikan oleh kalian sebelum tatap muka itu, kalian datang dicek suhu tubuh. Nanti ibu akan mengecek suhu tubuh kalian menggunakan ini alat termogan ya. Cek suhu tubuh, kemudian kalian melakukan pembiasaan mencuci tangan selama 20 detik. Itu videonya sudah ibu share ya. Jadi sebelum masuk kelas itu dicek dulu suhu tubuh, kemudian mencuci tangan. Setelah itu kalian boleh masuk kelas. Dan satu bank untuk pengaturan kursi meja, satu anak itu satu kursi satu meja. Kemudian untuk alat tulis nih ya diperhatikan. Untuk alat tulis kalian tidak boleh meminjam kepada teman. Jadi satu anak itu memegang satu alat tulis. Misalkan kalian pensil ya, Ardian punya pensil sendiri, dapat punya pensil sendiri. Jadi tidak boleh ada yang meminjam pensil ke temannya. Paham ya? Mengapa tidak boleh meminjam pensil? Nah, untuk meminimalisasi adanya pergerakan. Jadi jangan sampai keluar bangku gitu. Ya. Jadi yang harus diperhatikan itu satu ke sekolah memakai masker ya. Jangan lupa ya untuk memakai masker. Kemudian dicek suhu tubuh. Sudah dicek suhu tubuh, mencuci tangan, baru boleh masuk kelas ya. Setelah itu alat tulis, buku, pensil, penghapus, pulpen, dan lain sebagainya itu harus dimiliki oleh sendiri. Nah, gitu ya. Kemudian ini untuk hari Selasa kita akan belajar matematika. Jadi kalau PTM itu ibu khususkan hari Selasa untuk belajar matematika ya. Karena matematika itu agak sulit kalau untuk belajar daring, maka di sekolah ibu akan dikhususkan untuk belajar matematika. Kalau belajar tema kan bisa ya dilakukan secara daring, bisa lewat Zoom bisa. Namun untuk matematika harus dilakukan secara tatap muka supaya kalian paham. Nah, gitu ya. Nah, sebelum pembelajaran tatap muka berlangsung, kalian kan sudah lama ya belajar di rumah, sudah lama BDR. Sebelumnya ibu akan memberikan teknik kompetensi sosio-emosional untuk mempersiapkan kalian itu siap dalam belajar PTN ya, belajar tatap muka. Nah, jadi nanti ketika masuk itu ibu tidak akan dulu langsung memberikan materi, langsung ngasih materi soal matematika. Tapi ibu akan mempersiapkan dulu kalian, membangkitkan minat kalian, membangkitkan motivasi di dalam kelas supaya kalian siap belajarnya. Karena sudah lama sekali ya, kita sudah hampir 3 tahun, 1,5 tahun dari kelas 4.
belajar tatap muka. Pasti ya ada sesuatu kalian itu merasa baru lagi ya di sekolah ini, baru lagi belajar di sekolah. Nah, oleh sebab itu Ibu akan mempersiapkan dulu supaya kalian itu rileks dalam kegiatan belajar, kalian siap belajarnya juga bisa kalian bisa menerima ilmu dengan baik, belajarnya diberikan kelancaran. Nah, jadi gitu ya. Jadi nanti jadwal kelas 5 itu hari Selasa dan Jumat, seminggu 2 kali ya, itu jadwalnya. Kemudian untuk hari Senin dan Rabu ini seperti biasa Zoom meeting jam 9. Hari Rabu dan Senin dan Rabu Zoom meeting, Selasa dan Jumat pembelajaran tatap muka. Jadi kalau yang di luar dari tatap muka itu di materinya disampaikan melalui Zoom meeting. Gitu. Jadi sama aja ya, seminggu itu ada tatap mukanya ada, daringnya ada, ya dikombinasikan. Nah, oke anak-anak itu pengumumannya. Jadi dari sekarang kalian siap-siap untuk persiapkan seragam, bajunya, sepatunya, alat tulisnya, bukunya, ya pensilnya, untuk kegiatan tatap muka hari Jumat. Kalau hari Jumat biasanya kan Muslim, tapi sekarang karena situasinya sedang darurat, karena sekolahnya pun masih seminggu 2 kali, jadi pakai seragam sekolah seperti biasa. Bu, saya mah udah kekecilan seragamnya, coba minta aja ke orang tua untuk dibelikan. Atau belum ada untuk membelinya, boleh pinjam. Yang penting memakai seragam sekolah. Kalau misalnya masker ya, itu yang utamanya kalian memakai masker ya. Nanti kalau tidak memakai masker tidak bisa mengikuti PTM. Wayah nangke kalau yang tidak bawa masker tuh ibu suruh pulang lagi untuk membawa masker. Ya perhatikan itu untuk masker. Kalau bisa mah bawanya 2, satu dipakai, satu dimasukkan ke dalam panas gitu ya anak-anak ya. Siap ya untuk hari Jumat mengikuti belajar tatap muka. Siap ya Launi, dapat ya. Ya, Bu. Ya, Ardian. Ya. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan sedikit tentang ini ya. Nah, hari ini tugasnya ini jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Nah, amatilah kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarmu. Bagaimana kegiatan pengelolaan ekonomi tersebut? Nah, ini nomor 1 jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, di dalam masyarakat itu ada kegiatan ekonomi. Di antaranya jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan jenis usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Kalian pernah lihat ada warung ya, warung kemudian toko. Nah itu adalah jenis ekonomi yang dilakukan secara sendiri. Baik, sekarang dibaca ya nomor 1 oleh Ardian. Jenis usaha. Ini di buku tema halaman 60. Tahukah kamu apa sajakah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Usaha yang dikelola sendiri disebut usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Ya. Contoh usaha itu usaha pertanian. Nah, usaha pertanian itu ada sawah, kemudian ada apa lagi ya? Modalnya terbatas ya. Kemudian usaha perdagangan tadi yang Ibu sebutkan, contohnya toko, warung, pedagang keliling, pedagang pasar, ya. Kemudian usaha jasa, nah seperti jasa fotokopi ya, fotokopi, bengkel, potong rambut, dan jasa penjualan pulsa. Nah, itu ya contoh usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan, gitu ya. Ada lagi industri kecil, nah kayak home industri, pabrik di sini kan di daerah kita, di daerah Kelurahan Kayang ada pabrik tahu ya, pabrik tahu. Nah itu usaha yang dikelola oleh sendiri. Nah itu.
Kemudian usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok dibaca nomor 2 ini A yang A ya, firma oleh Dapa. A firma Dapa. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh kekurangannya dua sekutu pendiri firma, biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma bisa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Nah, itu usaha yang dikelola kelompok, contohnya firma, usaha ekonomi yang bersama yang didirikan oleh dua sekutu, yaitu ya bergerak di bidang konsultasi hukum dan keuangan. Kemudian CV ya, ada CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Ya, sekutu aktif berperan sebagai investor dan sekutu pasif sebagai pengelola itu ya. Kemudian PT perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. PT ini lebih besar daripada CV ya. Biasanya PT itu perusahaan-perusahaan besar kayak di kita PT yang mendistribusikan bahan kebutuhan sehari-hari, misalnya PT Sayap Mas Utama. Nah, itu kan produknya berupa sabun, kemudian deterjen, makanan itu dikelola oleh PT. Seperti pabrik hanya lebih besar lagi. Kemudian ini BUMN, Badan Usaha Milik Negara atau perusahaan negara, yaitu sebuah perusahaan atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Ya, BUMN contohnya adalah koperasi ya ini. Kemudian koperasi ya. Nah, di Indonesia berkembang usaha bersama untuk mensejahterakan rakyatnya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Nah, gitu ya. Ini koperasi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Nah, ini ya. Beberapa jenis koperasi, ada koperasi konsumsi, menyediakan kebutuhan barang, koperasi simpan pinjam, atau biasa disebut KOSIPA, koperasi produksi, koperasi jasa, koperasi serba usaha. Nah, itu bisa kalian baca di buku tema halaman 68 sampai dengan halaman 70. Ini tugas kalian. Tugas kalian adalah yang sudah Ibu share ya, yang sudah Ibu bagikan di grup, yaitu untuk hari Rabu itu tugasnya tadi ya, setelah kalian membaca halaman 66 sampai 80, ini tugasnya halaman 20, bukan. Nah, ini membuat rangkuman tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Kalian buat rangkumannya. Kemudian halaman 67 sampai 68 membaca teks tentang usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Ini tugasnya nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan firma? Apakah yang dimaksud dengan PT? Apakah yang dimaksud dengan CP ini BUMN? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 koperasi adalah ini. Ini kalian ditulis di buku ya. Merangkum dulu, merangkumnya halaman 66 sampai 67, kemudian menjawab pertanyaan dari bacaan yang tadi ya tentang usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Ya, itu ya tugasnya, itu saja. Sambil kalian persiapkan untuk hari Jumat kita PTN.
Ada sebelum Ibu mau menutup pembelajaran, ada yang bertanya, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya tidak, Aryan, Dapa, Helauni, mengenai nanti kegiatan PTM atau kegiatan pelajaran hari ini? Ada yang ingin bertanya? Tidak, sudah cukup jelas semua. Dapa mau nanya nggak ke Ibu Aryan, Helauni? Nah gitu ya, jadi sekali lagi kalau tidak ada yang bertanya, Ibu tekankan untuk hari Jumat kita mulai PTMT-nya nomor absen 1 sampai 18 jam 7 sampai jam 9, nomor absen 19 sampai 36 jam 9.30 sampai jam 11 itu ya. Jadi kalian siap-siap dulu, siap-siap untuk melaksanakan PTMT hari Jumat. Gimana perasaannya, senang tidak? Perasaannya senang tidak kalau mau sekolah? Senang ya? Alhamdulillah bisa ke sekolah lagi, bisa belajar lagi, bisa bertemu dengan teman-teman. Namun harus diperhatikan, kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah ya, 5M, apa itu? Menggunakan masker ya. Kalau berada di ruangan banyak orang harus menggunakan masker, kemudian menjaga jarak. Nah, sengaja ya bangkunya dibuat supaya tidak berdekatan ya. Kemudian mencuci tangan. Nah, mencuci tangan dengan sabun di air. Setelah itu mencuci tangan, apalagi memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, apalagi membatasi mobilitas ya. Kemudian M-nya satu lagi ya, menjaga imunitas daya tahan tubuh. Yang diutamakan adalah kesehatan ya. Kalau kalian mau tatap muka belajar PTM, kondisinya harus sehat dulu. Makanya sebelum masuk itu dicek suhu tubuh. Nah, bagi siswa yang suhu tubuhnya di atas 30 derajat Celcius, belum boleh masuk. Makanya kalau mau PTM, badannya harus sehat dulu ya. Semuanya sehat kan? Semuanya sehat ya. Tidak ada yang sedang flu, tidak ada yang sedang demam. Mudah-mudahan semuanya sehat. Jadi itu saja dipersiapkannya, harus menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi ya. Jangan terlalu banyak minum es. Kalau minum es kan nanti akan pilek. Jangan makan makanan dulu yang pedas dan minum es, itu harus dijaga supaya kita bisa melaksanakan PTMT ya. Erga senang nggak mau sekolah, Erga? Siap ya. Siap ya. Ya, mungkin itu ya dicukupkan sekian. Kalau tidak ada yang mau bertanya, ada tidak yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak. Ya, kalau sudah jelas, dicukupkan sekian ya untuk meeting kali ini. Nanti kita bertemu di sekolah hari Jumat ya. Sampai bertemu hari Jumat ya. Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran untuk mengikuti PTMT ya. Senang ya hari Jumat, alhamdulillah akhirnya kita bersyukur bisa ke sekolah lagi gitu ya. Mungkin itu saja dari Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua ya. Terima kasih, dadah. Ya, sampai ketemu hari Jumat. Oke, jaga kesehatan. Terima kasih ya. Assalamualaikum ya. Boleh Lip. Ya, terima kasih ya semua ya. Kita terus.